Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda pemirsa saat ini yang sedang menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, dengan orang-orang terdekat Anda pemirsa, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Dan pemirsa Anda harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan juga mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon, Koran Juara, dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda perlu baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi baik dari sekeliling Anda, kemudian Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan bincangkan berkaitan dengan overdimensi dan juga overload. Maksudnya kendaraan nih ya pemirsa ya, yang overdimensi dan overload. Tentu Anda di rumah juga ini masih bertanya-tanya ya tentang apa sih yang dimaksud dengan odol ya, overdimensi dan overload ini. Kendaraan yang masuk kategori overdimensi dan overload ini bagaimana dan mengapa hal ini terus terjadi pemirsa, dan apakah hal ini pemirsa padahal Kementerian Perhubungan sudah mencanangkan untuk tahun 2023 untuk zero atau nol atau tidak ada kendaraan yang masuk kategori overdimensi dan overload pemirsa. Beberapa hari ini dan beberapa hari yang lalu juga ini pemirsa, salah satunya di sebuah daerah atau di sebuah daerah pemirsa, tepatnya di Jawa Tengah dan yang lain, ini rame ataupun aksi-aksi demo, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah angkutan berkaitan dengan masih maraknya overdimensi dan overload ini. Nah, nanti kita akan obrolkan ya kenapa pengemudi dan pengusaha angkutan ini harus melakukan aksi unjuk rasa terkait odol. Kenapa ini ya? Kemudian juga sampai sejauh mana pengemudi paham tentang bahaya kendaraan yang masuk kategori odol. Nah, nanti kita akan obrolkan dengan sosok yang satu ini pemirsa. Siapa dia pemirsa? Tentu Anda di rumah sudah tidak asing lagi dengan sosok ya atau figur di sebelah saya di pagi hari ini. Yang jelas nanti akan berbicara tentang keselamatan berkendara ya, pasti ingat dengan sosok yang satu ini. Nah, nanti akan saya kenalkan dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Pra Peradilan Nur Hayati batal. Nah, ini pemirsa, tim hukum sebut ada sinyal bagus dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, yaitu pemirsa. Kemudian Menteri Agama urus bunyi toa masjid. Nah, Dewan Masjid Indonesia Cirebon itu hanya pedoman, tidak mengikat. Ya, itu pemirsa. Kemudian MUI apresiasi, tapi jangan kaku. Itu pemirsa. Ya, kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Butet suci. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Tentang pemerintah kota Cirebon yang kini berlakukan kembali pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pastikan serius, yang nekat buka pembelajaran tatap muka akan ditindak. Itu pemirsa. Dari halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Dari halaman Metropolis. Ini pemirsa, pejabat teknis wajib ada. Anggota DPRD, ini staf ahli sebaiknya dikosongkan saja ya. Itu dari kota pemirsa. Puluhan terpapar COVID-19. Pengadilan negeri lockdown. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa.
Sudah sepekan ya pembelajaran tatap muka 50%. Kabupaten Cirebon masuk PPKM level 3 ya. Itu pemirsa. Kemudian PGRI konsisten penuhi stok darah di PMI. Dorong BKK sekolah kejuruan diaktifkan. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikut dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Ya, ini pemirsa, serang Aviati. Ada pernyataan dari Ruri Trilesmana. Langkah DPRD sudah benar. Kemudian level 4, PTM berhenti dulu. Pembelajaran tatap muka berhenti dulu pemirsa. Ada pernyataan dari Wali Kota Cirebon, dilema Kota Cirebon sebagai daerah tujuan. Demi minyak goreng. Nah, ini pemirsa tentang drama hilangnya minyak goreng ya di peredaran. Kemudian ini pemirsa, tunda pra peradilan berharap bantuan Mahfud MD. Ya, Dodi Arianto pimpin Partai Persatuan Pembangunan. Itu dari Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan tentang odol ya, overdimensi dan overload ya, mengapa harus terjadi. Ini sebuah tanda tanya. Dan di sebelah saya kenalkan dulu, ini pemirsa ada Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, ada Pak Edi Susendi. Selamat pagi Pak Edi. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini 4 bulanan nggak ketemu dengan Pak Edi. Ya. Ini hari-hari ini yang dikerjakan oleh Pak Edi apa aja nih Bang lagi di hari-hari ini gitu, biasa gitu? Ya, melaksanakan aktivitas seperti biasa ya. Kita juga saat ini kan turut serta dalam rangka mensosialisasikan tentang PPKM tentunya ya. Nah, tentu juga kita memberikan sosialisasi juga pada para pengusaha angkutan maupun para pengemudi seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi tetap aktivitas seperti biasa Bang Betul, Edi ya. betul. Oke, Bang Edi, saya pernah membaca artikel Pak Edi ya di Koran Radar Cirebon, tulisan-tulisan Pak Edi lah ya. Nah, ini Pak Edi menyatakan bahwa saat ini kan adanya protes ya kan. Betul. Tentang overdimensi dan overload nih Bang Edi. Betul. Nah, protes ini tidak akan terjadi ya. Protes terhadap odol maksud saya tidak akan terjadi jika semua sadar tentang keselamatan jalan. Betul. Pak Edi selalu mengingatkan dan selalu menyadarkan pada kita begitu ya. Mengapa gitu Pak Edi? Ya, pada prinsipnya yang dinamakan overdimensi, overload, ya kita perlu jelaskan dulu overdimensi dan overload itu apa kan? Gitu ya. Jadi overdimensi dan overload ini adalah salah satu di mana kendaraan-kendaraan ini memuat ataupun dimensinya dirubah ya. Jadi pabrikan itu sudah memberikan spek sedemikian rupa agar kendaraan-kendaraan itu sesuai dengan daya angkutnya. Nah, kemudian ditambah kan, tingginya ditambah, panjangnya ditambah, yang akhirnya terjadilah yang dinamakan overdimensi. Nah, overdimensi otomatis dengan space yang besar, muatan akan lebih besar lagi, terjadilah overload. Nah, seperti itu kan. Nah, pabrikan sudah memberikan yang dinamakan GVW atau jumlah berat yang diperbolehkan. Oh ya. Nah, di mobil-mobil tuh ada ya. Betul. Nah, kami dari Dinas Perhubungan memberikan tonase sesuai dengan jumlah berat yang diizinkan. Nah, ketika muatannya itu lebih, otomatis jumlah yang berat yang diizinkan akan lebih kan. Nah, itu yang dikatakan terjadinya odol, overdimensi dan overload. Jadi dimensinya bertambah, muatannya juga bertambah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kendaraan akan makin lama akan rusak karena sesuai tidak daya angkutnya. Terus kinerja rem juga akan berubah ya, akan berpengaruh. Termasuk juga ban. Nah, ban juga akan cepat panas. Jadi kembali lagi kepada pengusaha angkutan maupun pengemudi agar sadar bahwa kendaraan-kendaraan yang dioperasikan itu harus memenuhi persyaratan teknis layak jalan, jangan sampai melanggar, kan seperti itu. Permasalahannya apa itu? Di lapangan ini terjadi persaingan harga, kompetitor, saling bantu harga angkutan gitu ya? Tidak sehat, ya angkutan logistik bermain dengan harga semuanya. Nah, akhirnya pengusaha angkutan merasa dilema dengan ada fenomena seperti ini. Termasuk pengemudi yang menjadi tumpuan kesalahan adalah pengemudi. Pengemudi ya. Biaya operasional cukup nggak cukup harus cukup. Sementara di jalan
ada kerusakan, termasuk juga pungli, termasuk juga dengan adanya di jembatan timbang transfer muatan yang akhirnya pengemudi diberatkan. Seperti itulah kira-kira sementara. Oke. Dan ini muatan yang tadi disampaikan oleh Bang Edi, pendek kata bahwa overload ini sangat berakibat gitu Bang Edi. Oh ya tentu, jelas. Sekarang dengan adanya overload, tekanan gandar jalan akan berubah ya, tekanan kekuatan jalan itu kan ada batasnya. Otomatis akan menjadi faktor pengrusakan jalan. Yang kedua, kendaraan akan semakin rusak. Yang ketiga, di jalan tol, kendaraan yang harusnya kecepatannya di atas rata-rata ya, seperti contoh dengan kecepatan yang ini akhirnya di bawah rata-rata. Nah, akhirnya ada terjadi tabrak belakang atau pada saat jalan menurun karena nggak kuat kinerja rem, akhirnya terjadi remblong. Banyak sekali faktor-faktor. Dan ini sudah ada WhatsApp yang masuk juga ini Bang Edi ya. Apa yang kita obrolkan luar biasa sudah ada direspon oleh pemirsa. Nanti akan saya baca juga Bang Edi. Dan tentunya ini juga PR juga untuk perusahaan Bang Edi, bahwa ini jangan sampai. Bukan hanya perusahaan, ini adalah PR kita semua. Semua harus duduk bersama, dari mulai Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, semua harus duduk bersama. Karena ini terjadinya mata rantai pasok. Diputus mata rantai satu berpengaruh pada mata rantai lain. Ini yang harus kita bahas bersama. Baik. Oke, tahan dulu nih Bang Edi. Dan itu pemirsa, obrolan semakin menarik. Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda. Pemirsa bisa gabung, silahkan di nomor atau di line telepon 0231482138. Anda pun bisa untuk memberikan interaktifnya via WhatsApp atau SMS ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Overdimensi overload atau odol, mengapa harus terjadi? Ini sebuah tanda tanya. Dan Pak Edi, ini sudah ada dua WhatsApp yang masuk ya. Nanti saya baca di segmen berikutnya. Bang Edi, berkaitan dengan saat ini ya, kan ramai diberitakan tentang aksi unjuk rasa, aksi protes gitu. Dan itu dilakukan oleh siapa? Bahwa agar overdimensi, overload ini ditiadakan gitu, Pak Edi. Iya, jadi ini adalah salah satu bentuk penyampaian daripada para driver Indonesia ya, para pengemudi. Nah, kenapa ini sebetulnya tidak harus terjadi? Kalau seandainya semuanya bisa duduk bersama ya. Nah, terkait dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh rekan-rekan driver yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat juga ada. Banyak daerah-daerah lain Bang ya. Ini seharusnya dari pihak pembuat regulasi. Ini yang salah ini sebetulnya regulasinya kalau menurut saya. Di Undang-Undang Nomor 22 ya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Ini tidak masuk siapa itu pelaku transportasi. Seharusnya pelaku transportasi ini masuk di dalam undang-undang. Siapa itu pelaku transportasi? Pemilik kendaraan, pemilik barang, dan pengemudi. Itu pelaku transportasi? Ya, semuanya harus masuk kewajiban maupun haknya. Kewajibannya apa? Si pemilik angkutan ini harus mengoperasikan kendaraannya memenuhi persyaratan teknis layak jalan, harus mengoperasikan ataupun merekrut pengemudi yang memiliki kompetensi yang sudah dilatih dan ada edukasinya, ada ijazahnya. Termasuk juga pengemudi punya kewajiban, dia harus diedukasi dan memiliki sertifikasi yang dia hasilkan oleh pendidikan dan latihan. Termasuk juga para pemilik barang tidak boleh memaksakan muatannya lebih, sehingga semuanya memiliki tanggung jawab. Nah, pengemudi juga dilindungin. Karena apa? Hak-haknya dia dilindungin. Ya sekarang pengemudi tidak dilindungin. Mau nggak mau dia unjuk rasa karena bebannya berat, Pak. Di jalan itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bukti bahwa pengemudi tidak dilindungi apa gitu, Pak? Ya sekarang jangan jauh-jauh lah. Ketika dia melakukan perjalanan, pengusaha angkutan tidak mau tahu, dia dikasih biaya untuk operasional sekian. Cukup nggak cukup itu tanggung jawab. Kerusakan ditanggung sama pengemudi semuanya. Akhirnya pengemudi kan dibebani dengan regulasi yang saat ini sedang berjalan, termasuk juga tanggung jawab dia di jalan.
Nah, sampai saat ini saya belum pernah melihat satu aturan pun yang membahas tentang pengemudi. Oh, Mereka sudah hingga dilindungi. saat ini gitu Pak Edi? Ya saya lihat, coba lihat. Dulu ada peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi. Sekarang diganti dengan PP 55 tahun 2012 tentang kendaraan. PP pengemudinya nggak ada. Siapa yang mengatur pengemudi? Pengemudi ini diibaratkan sebagai kuli angkut. Dia tidak dihargai profesinya. Padahal itu profesi Pak. Ya, ketika dia protes dengan kendaraan yang tidak layak jalan, dia protes dengan muatan lebih, dipecat, ganti yang lain. Dengan mudahnya orang mengangkat profesi pengemudi itu, tidak ada perlindungannya dia. Nah, maka dari itu saya membentuk himpunan profesi pengemudi semata-mata untuk melindungi profesi mereka. Makanya kita harus bekerja sama dengan Menaker. Dihargai ya Bang ya? Betul. Ya, sebagai profesi. Sebagai profesi, tapi itu pun harus dilalui dengan pendidikan dan latihan dan uji kompetensi. Jadi jangan ada orang yang mengatasnamakan driver, mengatasnamakan pengemudi, sementara dia tidak memiliki kompetensi. Kita harus lihat pilot, nahkoda, semuanya memiliki kompetensi dan tidak mudah menjadi pilot, tidak mudah menjadi nahkoda. Loh di kita, kenek aja bisa naik jadi pengemudi. Ya, berawal dari kenek dulu. Dengan angkutan online sekarang yang tadinya tukang cilok jadi pengemudi angkutan online, karena itu suatu lapangan kerja. Tidak disalahkan, mereka ingin merubah nasibnya. Tapi harusnya ada aturan. Ya harus ada aturan membatasi, memagari pengemudi itu dengan pendidikan dan latihan dan kompetensi. Itu yang harus. Oke. Dan Bang Edi ya, yang tadi Bang Edi sebutkan ini di Jawa Barat, kemudian juga di Jawa Tengah aksi-aksi protes berkaitan dengan overdimensi, overload. Nah ini sama ya pertanyaan saya dari pemirsa di Bayalangu, gegesik nih Pak Edi ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Pak Edi apa kabarnya? Ini kemana saja Pak Edi? Oh, jarang di kantor katanya Pak Edi. Nah ini perlu saya informasikan Pak Edi ya, bahwa sekarang Bang Edi sudah kembali ke lalu lintas dan angkutan ya. Ya, dan yang dulu itu di pengembangan ya, Kabid Pengembangan dan Keselamatan Bang Edi ya. Ya, dan sekarang sudah kembali lagi. Jadi ini katanya menanyakan ini kemana saja, tidak pernah lihat di kantor pengujian. Oh ya benar Bang Edi ya. Oke, dan ingin saya tanyakan, ini kebetulan saya juga adalah seorang pengemudi katanya Bang Edi. Ini menanyakan kendaraan apa saja sih yang sering masuk dijadikan sebagai masuk kategori odol itu katanya Pak Edi. Ini kendaraan apa? Apakah semua jenis kendaraan bisa dibuat pendek? Ya, ini bahasa saya. Betul. Jadi ini pendek kata ya, dialih fungsi lah itu ya Pak Edi. Terima kasih ini dari pemirsa Pak Edi di Bayalangu. Satu lagi ya Pak Edi, ini juga yang masuk dari pemirsa di Ciledug Pak Edi. Nah ini juga supir helm Pak Edi yang saat ini lagi di Pasar Pabuaran, lagi nonton Selamat Pagi Cirebon, juga menanyakan ya, Pak Edi, ketika kami membawa mobil helm, kemudian penumpang kami penuh, apakah juga ini masuk kategori odol? Terima kasih. Ini dari supir helm. Betul. Mungkin supir helm Ciledug Cirebon mungkin Pak Edi ya. Silakan Pak Edi, langsung dijawab saja ya. Terima kasih. Ya, saya jawab dulu ya pertanyaan pertama. Memang saat ini pada saat itu saya tidak ada di gedung KIR dan saat ini pun saya tidak jarang-jarang ke sana. Tapi saya percayakan kepada kepala seksi yang ada di sana. Kaitannya dengan pengujian itu adalah di bawah kepala seksi pengujian kendaraan bermotor dan saya kepala bidangnya. Tapi pada prinsipnya kesibukan saya juga bukan hanya di daerah, kami kebetulan juga turut serta membahas tentang pelatihan mengemudi berikut kompetensinya, termasuk juga kita kerjasama dengan Korlantas juga untuk membahas tentang edukasi para pengemudi. Nah selain itu kendaraan apa aja sih yang dikategorikan overload dan overdimensi, itu semua angkutan, tidak hanya barang. Angkutan orang pun bisa dikategorikan. Sekalian menjawab pertanyaan kedua tadi ya, dari Ciledug. Jadi kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diperbolehkan itu dikategorikan overload, bukan odol, bukan overdimensi, tapi overload. Nah, kalau overdimensi dia udah merubah spesifikasinya. Jadi kendaraan-kendaraan yang muatannya melebihi jumlah berat yang diperbolehkan, ya itu jumlah berat yang diizinkan, ya berat yang diizinkan dari pabrikan, ya kalau jumlah berat yang diizinkan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Nah ini dikategorikan sebagai kendaraan yang overload.
Banyak kan kendaraan standarnya sesuai speknya, lebarnya sama, tingginya sama, tapi muatannya sampai tinggi. Tinggi. Nah, itu juga dikategorikan overload, betul. Oke. Ya, jadi kendaraan angkutan orang apakah bisa misalnya? Nah, angkutan orang dihitungnya dari seatnya, dari tempat duduknya. Nah, tempat duduk yang diberikan sama perhubungan, misalnya ada 8 ya, ada sampai 50 kalau bis. Itu pun kalau misalnya melebihi sampai di gangway-nya dia berdiri atau ada tempat duduk tambahan Ya, kan kayak dibikin mobil yang kayu biasanya Bang ya. itu juga termasuk di dalam overload karena mobil bahkan yang lebih bahaya antara mobil barang dengan mobil penumpang itu lebih bahaya penumpang kalau terjadi overload karena ketika dia dengan kecepatan tinggi adanya kelokan ataupun belokan geometris jalannya juga misalnya ada kemiringan itu terjadi namanya gaya sentrifugal. Manusia itu kan bergerak kan, kalau barang sifatnya dinamis ya, statis. Kalau manusia dinamis. Pasti dia bergerak. Betul. Ya? Jadi ada perubahan gaya di situ. Seperti itu ya. Jadi itu juga masuk dalam kategori overload Bang ya. Iya, ketika misalnya supir elop membawa penumpang sampai penumpangnya di dalam berdiri gitu betul. Kemudian ada tempat duduk juga diperuntukkan, misalnya dibuat dari kayu iya kan? Betul. Iya masuk dipaksa di dalam. Itu masuk overload ya? Iya, karena tempat duduknya kan sudah ditentukan kita tuh. Misalnya kendaraan bis, misalnya 56. Jadi pas jok aja gitu? Ya, harus sesuai dengan seat. Jadi berat manusia itu kan dihitungnya 60 kilo, berat barangnya 10 kilo. Jadi kalau misalnya nanti itu akan terjadi overload dan muatannya lebih. Apalagi sekarang ada motor, ada apa kan. Dan ini siapa sih Bang sebetulnya yang protes-protes menjamurnya odol saat ini? Kemudian siapa yang dirugikan? Tapi tahan dulu nih, Bang Edi dan pemirsa semakin menarik dan nanti ada lagi satu WhatsApp lagi yang masuk yang menanyakan berkaitan dengan angkutan. Edi dan pemirsa selamat pagi, Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Session ini saya masih membuka Anda, baik Anda bisa berinteraktif ya langsung di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa memberikan pendapat Anda ini melalui interaktif lewat WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Bang Edi, ini ada satu WhatsApp yang masuk dari Kelangenan ya. Ini Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon Pak Edi, bagaimana kabarnya ya? Masihkah Pak Edi berkunjung ke Kelangenan ya? Ini dari Pengampon Pak Edi yang WhatsApp ya menanyakan Pak Edi, apakah yang sekarang itu marak travel ya? Sekarang itu marak travel. Nah, itu juga bisa masuk dalam yang disebut dengan overdimensi dan overload, maksudnya masuk kategori odol katanya Pak Edi. Terima kasih. Ini dari Pak Rahman di Pengampon Kelangenan, Danawinangun ya. Iya desanya. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Rahman. Jadi saya jelaskan dulu yang dinamakan travel gelap ini sebetulnya angkutan ilegal ya. Kita bicara dulu travel gelap, jangan langsung bicara odol ya. Jadi travel gelap ini sebetulnya dampak daripada sekarang ini situasi PPKM. Kalau naik kereta harus direpit ya, termasuk juga naik angkutan umum juga sekarang prosedurnya ribet gitu Pak ya. Dianggapnya ribet. Akhirnya muncullah travel gelap yang notabene mereka tidak pernah adanya pengawasan ya, yang namanya travel gelap kan kita tidak mungkin Dinas Perhubungan mengawasi mereka karena nggak terdaftar. Nah, bagaimana kelaikan kendaraannya, bagaimana pengemudinya layak operasi apa tidak, yang notabene mereka semua tidak terdata dan tidak terawasi. Begitu terjadi insiden, tentunya juga akan dirugikan si para penumpang itu. Misalnya angkutan tersebut bukan angkutan umum, tentunya klaim asuransi juga harus terfikirkan kan, apakah dia dimasuk dalam klaim asuransi. Nah, pengawasan pra dan pasca kecelakaan juga kita tidak bisa mengawasi. Sebelum berangkat, asuransinya, para penumpangnya ada enggak, kendaraannya diperiksa enggak, pengawasan bengkelnya seperti apa. Nah, tentunya juga harus menjadi suatu PR bersama. Bagaimana adanya gelar operasi bersama kepolisian ya, TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, karena
Kenapa? Para pengusaha travel ini kan berbagai macam orang yang nyambi. Tapi ya tidak bisa disalahkan karena prosedural ketatnya aturan itu yang mengakibatkan mereka beralih transportasi seperti itu. Jadi kita juga harus bisa, kebutuhan masyarakat juga harus terpenuhi tentang angkutan untuk sarana transportasi ini, seperti itu. Iya, tapi itu masuk kategori overdimensi overload. Nah, kembali lagi kalau travel gelap bagaimana muatan yang dibawanya kan? Kalau muatannya overload, misalnya travel ada angkutan barang segala macam dimuat sampai penuh. Terjadi mungkin overload juga, harus kapasitas tempat duduknya 8 orang, misalnya kayak mobil Grand Max, tiba-tiba ngasih muatan keramik kayak kasus kecelakaan di tol Cipali, itu travel gelap, muatannya keramik karena tukang di dalamnya, mungkin ada keramik bekas dibawa pulang. Terjadi kecelakaan, ada anak kecil bahkan di depan kegencet. Nah, ini juga kan akhirnya berdampak, kecepatannya tinggi, sementara manusia bisa jadi, adanya gaya sentrifugal kan, dinamis kan, kalau kendaraan angkutan penumpang itu dipakai. Yang namanya travel kan rata-rata kan kecepatannya tinggi. Nah, pecah ban, terjadi juga stabilitasnya nggak seimbang, terjadi kecelakaan kan, meninggal waktu itu berapa? 4 atau 5 itu. Di kejadian di Cipali. Iya, di Cipali. Ini sebetulnya pelajaran berharga gitu ya, Pak Edi ya. Dan Pak Edi, ini Kementerian Perhubungan ya, ini kan mencanangkan untuk di tahun 2023 itu mencanangkan zero untuk odol. Iya, betul. Per dimensi overload ya. Kira-kira sampai sejauh mana nih pelaksanaannya? Kemudian langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan berkaitan untuk menuju zero odol tersebut gitu Pak? Iya. Ya, pertama Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan surat edaran ya, dari mulai edaran menteri maupun edaran dirjen. Nah, ditindaklanjuti oleh BPTD ya, Badan Pengelolaan Transportasi Darat ya, perpanjangan dari Kementerian Perhubungan, melakukan razia-razia odol di jembatan timbang maupun di jalan tol ya, bersama kami juga dari Dinas Perhubungan. Jadi kami sudah melakukan upaya. Tapi kalau di Dinas Perhubungan kami berupaya untuk lebih mengedepankan sosialisasi dulu kepada para ini. Ya, termasuk juga ada operasi, tapi tidak terlalu sering karena permasalahannya para pengusaha angkutan ini sudah datang ke kantor kami menyampaikan keluh kesahnya bahwa kami siap dipotong. Bahkan ada yang sudah dipotong. Tapi jangan hanya perusahaan kami, perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon dipotong, sementara mobil Jakarta, mobil Jawa ada di Cirebon, siapa yang mau pakai? Nah, itu permasalahan-permasalahan itu, tapi kami jelaskan. Ketika Anda muatannya lebih, muatannya Anda dimensinya dirubah, berarti Anda pengen mempercepat kerusakan kendaraan Anda dan tidak juga merawat jalan, kan kendaraan jalan-jalan bisa rusak karena tidak sebagaimana mestinya itu. Betul. Nah, tapi mereka juga fungsi itu. Betul, mereka juga menginginkan, Pak, saya kalau tertib saya seneng, pengusaha angkutan supir seneng. Yang biasa ngangkut satu rit misalnya dengan satu kendaraan, tapi bisa 2 rit kan. Mereka seneng, tapi ongkosnya juga dirubah tarifnya. Jangan sekarang dia ngangkutnya 2 rit, tapi ongkosnya tetap. Nah, itu juga harus dipikirkan. Makanya harus duduk bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, jangan sekarang saling menyalahkan. Wah, ini sangat zero odol ditambah lagi 2024. Ya sampai lebaran monyet juga nggak akan terjadi perubahan kalau minta diundur-undur terus. Tapi secara kesepakatan, apakah dengan adanya sistem manajemen supply chain, adanya subsidi kepada pengusaha angkutan, sehingga ini bisa terjalin, karena ini ekosistemnya transportasi kita ini sudah rusak. Sudah rusak, nanti kita jelaskan bagaimana terjadinya odol itu. Iya, sejarahnya itu ya. Iya, kita. Itu Apa perlu dijelaskan sekarang? Iya, silakan Bang Edi. Jadi sejarahnya terjadinya odol itu, kalau tahun 90 itu sebetulnya udah tertib dimensi, lalu lintas di kita tuh pada tahun 90-an. Pada saat itu terjadi krisis moneter 98 kan. Nah, orang pengen ngangkut barang sebanyak-banyaknya dengan ongkos semurah-murahnya. Darilah timbul. Ditambah lagi dengan produk impor, kendaraan-kendaraan impor yang datang ke Indonesia, yang super panjang, super tinggi, ya kan? Nah, di situ kan dapat angin segar tuh si pengusaha angkutan tuh. Muatannya tambah lagi, ditambah lagi dengan otonomi daerah, di mana perhubungan tidak diawasi sama kementerian. Itu banyak sekali daerah-daerah yang semau-maunya menambah tinggi, menambah panjang.
Nah, terjadilah ekosistem yang sudah rusak. Nah, kalau sudah terjadi kebiasaan, akhirnya merubah pada ongkos tarif, merubah pada muatan angkutan logistik, sehingga ketika kita putus mata rantai satu akan berpengaruh pada mata rantai lain. Nanti harga pakai naik, ya kan, logistik juga akan biayanya lebih besar. Nah, ini yang harus kita pahami semua, harus duduk bersama, jangan saling menyalahkan. Yang jadi korban adalah para pengemudi, ya kan, pengusaha angkutan, pemilik barang juga sesuai yang tadi saya sampaikan harus muat di dalam undang-undang. Dia tidak boleh dengan harga yang segini harus dimuat dengan tarif yang sama, kan begitu kan? Nah, pemilik barang juga tidak boleh memaksakan kepada para pemilik angkutan, pengemudi untuk memuat barang sebanyak-banyaknya dengan ongkos yang semurah-murahnya. Ini harus kita rubah semua. Makanya tidak bisa kita bebankan kepada perhubungan aja, perdagangan, perindustrian, dan semuanya harus duduk bersama sehingga diketemukanlah formasi sesuai dengan harapan kita semua. Kendaraan yang berkeselamatan, bisa duduk bersama gitu. Betul, jalan yang berkeselamatan. PU Bina Marga juga harus ikut duduk. Iya, karena berkaitan dengan infrastruktur jalan. Jadi semuanya akan terjalin, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, termasuk manusianya yang berkeselamatan. Ada edukasi, ada pelatihan, ada kompetensi. Jadi yang dinamakan keselamatan itu bukan it's matter of good luck. Keselamatan itu bukan keberuntungan. Karena keberuntungan, apalagi dikait-kaitan dengan mistik. Wah, ini sungil jalannya, itu angker. Semuanya harus direncanakan dengan baik. Kalau kita direncanakan, Mas Apip mau pergi ke Jakarta, direncanakan dengan baik, kendaraannya laik jalan, manusianya sehat, dicek dulu, tidak ada kekurangan. gitu ya. Dan kita harus selalu waspada, dan kita memahami edukasi tentang mengemudi. Semua terencana, insya Allah semua akan berjalan dengan baik, keselamatan juga terselenggara. Seperti itu. Ya. Oke, Bang Edi, tentang pengemudi dan pengusaha angkutan, ini kan melakukan aksi unjuk rasa terkait odol gitu ya. Betul. Pengemudi dan perusahaan, emang mereka rugi gitu Bang Edi, adanya odol itu? Ya jelas dirugikan kalau mereka pengusaha angkutan dia dibebankan dengan odol, otomatis ya dengan operasi ini ya, mereka akan, ya maaf ya, kendaraan harus dipotong misalnya. Mas Apip punya kendaraan 5 misalnya, terus dipotong 2 lah, tinggal 3. Sementara fenomena di ini masih berkeliaran warawiri kendaraan-kendaraan odol. Siapa yang mau pakai kendaraan yang udah dipotong ini? Nganggur aja di rumah. Nah, itu kan kerugian kan. Nah, termasuk juga pengemudi yang dipotongnya nggak kerja, saya nggak ada yang pakai. Seperti itu kan. Jadi ini semua berdampak, Pak. Mata rantai semua. Gitu, seperti itu. Baik, Bang Edi. Kemudian pengemudi ini kan bisakah menolak muatan yang melebihi kapasitas pengemudi ini ya? Daya angkut misalnya kendaraan, karena ini perintah pimpinan perusahaan. Iya, gitu, betul. Ya kan banyak yang tidak berani betul. Bagaimana seharusnya? Tapi tahan dulu ya, Pak Edi dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon ya. Dan pemirsa, di session yang terakhir ini saya masih membuka Anda kembali. Silahkan Anda bisa berinteraksi langsung. Anda bisa di 0231482138. Ya, pemirsa juga bisa memberikan informasi-informasi atau Anda pendapat Anda berkaitan dengan topik yang sedang kita obrolkan, overdimensi, overload, odol ya. Mengapa harus terjadi? Pak Edi, ini ada satu WhatsApp lagi yang masuk, ini menanyakan, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Untuk Pak Edi, semoga ini selalu sehat, katanya Pak Edi dari pemirsa di Kedaung. Pak Edi pemirsa di Kedaung menanyakan berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi ya di talkshow pagi ini. Kebetulan kami memiliki bengkel, katanya Pak Edi ya. Nah, ketika mendapatkan pengetahuan tentang keselamatan dan yang lain, nah saya ini mendapatkannya infonya di mana? Terima kasih Pak Edi. Ya. Katanya.
Untuk bengkel ya memang semuanya juga kembali Keselamatan berkendara untuk maksudnya. keselamatan berkendara. Kalau ini kan punya punya bengkel, bengkel, ya keselamatan berkendara dan yang lain ini info-infonya di mana gitu katanya Pak Hedi. Untuk keselamatan berkendara kita juga ada YouTube juga ya tentang keselamatan berkendara, tapi intinya untuk edukasi tentang keselamatan ini kami membuka pelatihan ya di Kampung Rambutan di Jakarta. Ada di sana namanya Perkumpulan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor Indonesia. Nah, kami juga bekerja sama dengan Korlantas untuk mengedukasi para pengemudi. Nah, kaitan dengan itu, Bapak-bapak ya sekalian yang ada di bengkel, tentunya di sini juga nanti ke depan sesuai dengan Perpol nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Itu nanti semua yang dinamakan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini akan diakreditasi melalui Indonesia Safety Sekolah Driving pengemudi Center. ya? Sekolah untuk instrukturnya nanti Iya, disekolahkan di instruktur. ISDC dan sekolah-sekolahnya diakreditasi nanti. Nah, nanti dari bengkel-bengkel pun nanti tentunya akan ada juga akreditasi untuk wawasan pengetahuan pengemudi. Jadi karena pengemudi juga sekarang harus paham tentang teknis kendaraan, tidak hanya sekedar bisa mengemudi. Dia dari Yang penting punya SIM kan biasanya begitu Bang Hedi. nanti dari skill, knowledge, ya, attitude, semua diajarkan pengemudi itu. Makanya sekarang semua stakeholder ini harus secara bersama-sama bagaimana menciptakan pengemudi yang berkeselamatan. Ya, di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan udah jelas di situ ada manajemen jalan, kendaraan, termasuk juga manusia. Nah, secara bersama-sama mengedukasi. Bappenas juga keluarkan anggaran buat edukasi, jangan hanya merawat jalan. Bagaimana pengemudi bisa merawat jalannya? Bagaimana pengemudi bisa paham tentang jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, termasuk dirinya sebagai manusia yang berkeselamatan. Kita semua berpikir, bagaimana kalau yang tergeletak di jalan, fenomena saat ini tabrakan, beruntun ya seperti di Balikpapan, ya di Sumedang waktu itu tanjakan, itu bagaimana kalau yang tergeletak itu sanak keluarga kita? Coba kita berpikir, karena sanak keluarga kita juga tidak lepas dari menggunakan jalan raya sebagai sarana transportasi. Tapi kalau kita tidak pernah tahu dan tidak pernah ingin tahu, di jalan itu manusia-manusianya kira-kira dapat edukasi enggak? Berkeselamatan tidak? Itu ya. Para algojo di jalan, kelayar keluyur, yang akan sewaktu-waktu menghabisi nyawa keluarga kita. Nah, kenapa kita tidak pernah berpikir setiap kecelakaan 80% akibat kelalaian. Tapi seolah-olah semua bungkam. Seolah-olah, wah, pada remblong lah dan seterusnya ya. akhirnya yang biasanya. disalahkan remblong. Remblong itu tidak akan terjadi kalau pengemudinya profesional. Itu. Karena apa? Sebelum remblong itu ada gejala. Ada bunyi-bunyian, ada efek buang, ada gesekan. Nah, ini harus dirasakan seolah pengemudi Benar, profesional. ya. Itu harus Selalu paham, di- wah ini mobil saya udah nggak sehat. Tapi karena pengemudinya tidak diedukasi, mereka tidak dijadikan kewajiban sekolah, dan tidak perlu kebanggaan. Siapa saya tanya teman-teman yang ada di sini, rekan-rekan siswa, mau nggak jadi supir kalau udah gede nanti udah kerja? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Karena bukan profesi yang membanggakan, beda Iya, dengan pilot, nahkoda. Kan mereka pada berharap pengen jadi pilot, pengen jadi nahkoda karena profesi yang membanggakan. Nah, ini di sini. Dan sekarang yang menjadi permasalahan, orang bisa jadi supir. Siapapun bisa. Angkutan online contohnya. Tukang cilok, kuli bangunan, Siapapun lah pokoknya Bang Hedi. bakso. Iya. Ya, beli Mendadak mobil supir lah. nah, Mendadak jadi supir. tidak ada persyaratan untuk menjadi pengemudi. Harusnya pengemudi ataupun pengusaha angkutan ini harus memberikan syarat untuk menjadi pegawai di sini itu Ya harus profesi kompeten. itu nanti larinya ya. Itulah yang kami perjuangkan sampai nanti saya pensiun pun saya akan tetap berjuang untuk kompetensi para pengemudi di Indonesia. Itu ya, Bang Hedi. Nah, ini hal yang menarik ya selama ini gitu ya. Kan ada perusahaan angkutan. Iya. Siapa sebetulnya yang mengawasi itu? Nah, kembali lagi, saya tidak bosan-bosannya membina para pengusaha angkutan. Bahkan kemarin saya undang di Patra Jasa melalui kegiatan kami. Adanya sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum sesuai peraturan Menteri nomor 18 nomor 82 tahun 2018 ya. Nah, di situ sudah jelas adanya sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Semuanya harus diawasin. Bagaimana pengemudinya, bagaimana mekaniknya, bagaimana manajemen perusahaannya. Nah, kadang-kadang lalai mereka.
jangankan sistem manajemen keselamatan, mobil itu direntalkan. Jadi Pak Apip punya mobil 10, saya pengemudinya, silahkan dibawa. Tahu aja setoran aja. Ya tahunya kan setoran Ya bagaimana pengawasan lalu lintasnya, bagaimana pengawasan kelaikan kendaraannya kalau mobilnya direntalkan, kerusakan apa dibebankan. Padahal seharusnya perusahaan itu punya bengkel, ya kan, punya manajemen yang ya baik. itu kan tanggung jawab yang nyupir kan biasanya. Betul, berapa kali dia terjadi insiden, masukin ke dalam database, di mana-mana aja darah rawan kecelakaan, berapa kali pengemudi mengalami kecelakaan dan dijadikan rapotnya, absensi kendaraan datang dan pergi. Nah ini nggak ada mereka. Nah itulah kita terapkan di Cirebon ini adanya Baik. sistem manajemen keselamatan Baik. perusahaan angkutan Bang umum. Edi, sebelum jeda iklan, saya menanyakan berkaitan dengan beranikah ya pengemudi ini ketika menolak muatan yang melebihi kapasitas, menolak karena misalnya karena ini daya angkut kendaraan, ini kan sudah karena perintah pimpinan perusahaan. Itu beranikah gitu Bang Edi? Pengemudi itu saya katakan tadi tidak punya daya tawar, tidak punya nilai jual. Sekarang pengemudi bilang bahwa ini mobilnya melebihi kapasitas, mobilnya tidak layak jalan. Kamu rewel amat sih pengemudi, cari yang lain juga bisa. Karena pengemudi Supir tidak dipelajari rewel. dengan kompetensi. Orang mudah datang dan pergi di perusahaan. Makanya Kementerian Tenaga Kerja ataupun Dinas Tenaga Kerja yang ada di daerah terapkan itu. Semua pengemudi yang ada di setiap perusahaan Baik. harus memiliki kompetensi, memiliki edukasi yang sesuai dengan jenjang dia kendaraan yang Pengetahuan dia- tentang odol juga? Ya itu kan jelas, Jelas. persyaratan teknis layak jalan itu odol itu tidak termasuk dalam persyaratan teknik layak jalan, melanggar itu kan. Nah, kalau pengemudinya sudah memiliki nilai jual, daya tawar, perusahaan tidak akan macam-macam. Dilindungi oleh Disnakertrans. Ada bargaining position. Ada bergening. Jadi Iya, ketika iya, dia iya, jangan hanya serikat pekerja yang mengatasnamakan serikat pekerja dijadikan LSM, tapi tidak pernah mengindahkan tentang SDM pengemudi. Jadi pengemudi itu harus memiliki wawasan pengetahuan yang benar-benar dia miliki. Jadi kalau misalnya kita udah bersertifikat semua pengemudi, ada pengemudi yang mengatakan pengemudi dia bawa kendaraan ketangkep di jalan, sanksinya berat. Gitu. Pengawasan di Snakertrans Baik. juga lebih Ya. enak. Oke ya. Iya. Bang Edi, ini kan sejauh mana Dinas Perhubungan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, pengusaha, dan pengemudi terkait odol ini, sejauh mana? Kita sudah berupaya semua pengusaha-pengusaha angkutan diberikan edukasi ya, kita dengan cara sosialisasi, mengundang mereka ke gedung untuk rapat bersama, bahkan kita yang datang ke door to door. Pokoknya tak henti itu ya, Ya, tak lelah. kita ya, juga ya. harus bisa memberikan edukasi tentang sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum ya. Itu kan jelas di situ juga odol ada di dalamnya ya, dengan peraturan Menteri nomor 85 2018 tentang sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Ya tentunya kita juga senantiasa udah dilakukan belum, makanya kita bikin aplikasi agar mereka bisa mengupload data setiap hari. Berapa kendaraan yang diservis, berapa kendaraan yang dioperasikan, berapa pengemudi yang dioperasikan. Database-nya harus kita simpan. Kita alhamdulillah sedang tahun ini ada anggaran untuk membuat aplikasi. Kita ingin seluruh Kabupaten Cirebon perusahaan-perusahaannya bisa terdata di kita untuk pengawasan seperti itu. Oke, termasuk pengawasan dan juga di dalamnya tentang pengemudi juga Betul, gitu betul, Bang ya. betul. Ini berapa sih sebetulnya jumlah pengemudi dan seterusnya Ya, begitu gitu. ya untuk database Untuk Pak Edi database juga. sehingga kita bisa memberikan pembinaan sesuai dengan ada anggaran buat edukasi para pengemudi, kita arahkan pengemudi yang belum memiliki kompetensi. Baik. Dan sayang sekali nih Bang Edi, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Pak Edi, closing statement. Ya. Kesannya apa? Singkat saja untuk Kembali saya pemirsa katakan. di rumah. Kembali saya katakan, keselamatan itu bukan it's matter of good luck. Keselamatan itu bukan keberuntungan, tapi keselamatan adalah strategi. Keselamatan adalah sesuatu yang harus direncanakan. Semua, kalau perusahaan sudah merencanakan mekaniknya bagus, pengemudinya bagus, termasuk juga manajemennya bagus, semuanya akan terjalinlah suatu yang namanya keselamatan jalan, keselamatan road safety. Itu aja. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih nih Bang Edi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih
untuk Anda pemirsa yang sudah berinteraktif langsung via WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.